Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Fitka Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang weton paling ditakuti, mampu menaklukkan binatang buas dan juga bisa menjadi pawang binatang buas. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bisa menjadi tambah wawasan dan informasi bagi panjenengan semua nggih. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Pernahkah panjenengan melihat ada binatang yang buas, galak dan menyerang, tapi ketika bertemu dengan seseorang yang bahkan belum pernah ketemu dengan orang tersebut, binatang tersebut tidak menyerang, bahkan kadang hanya diam ataupun berbalik arah. Nah, itu kemungkinan ya seseorang tersebut wetonnya itu memang memiliki aura yang mana ditakuti oleh binatang buas tersebut. Padahal orang tersebut juga kadang tidak merasa ya kalau dia itu ditakuti oleh binatang buas. Bahkan dia juga kaget kadang-kadang, wong saya sendiri takut, kenapa binatang itu takut kepada saya. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena aura yang dimunculkan dari dia itu sudah terbaca oleh binatang buas tersebut, sehingga dia tidak berani menyerang ataupun melukai ya seseorang tersebut. Ada juga seseorang yang karena terdesak ya posisinya, dia takut, bingung, tapi di alam bawah sadarnya dia memiliki energi yang mana memunculkan aura yang ditakuti oleh binatang buas tersebut. Binatang buas itu biasanya berkaki 4 ya, seperti anjing yang galak, kemudian harimau, singa dan sejenisnya ya, yang liar. Tanpa disadari maupun secara sadar, seseorang tersebut ditakuti oleh binatang buas tersebut. Namun perlu berhati-hati nggih dulur, meskipun panjenengan tahu bila weton di salah satu weton tersebut adalah weton panjenengan, maka jangan pernah dicoba ya, karena ini tidak bisa dibuat untuk coba-coba kecuali dalam keadaan terpaksa, seperti ketika panjenengan berada di hutan ya. Dalam posisi terpaksa biasanya energi akan muncul secara alami. Meskipun weton-weton ini bisa menaklukkan binatang buas, juga berpotensi menjadi pawang binatang buas, tetapi tetap harus mengolah skillnya ya di bidangnya. Tidak bisa secara alami saja, karena kalau secara alami itu hanya bisa dalam keadaan terdesak. Sedangkan untuk jangka profesi ataupun dibuat sebagai mata pencaharian ya, seperti ingin menaklukkan binatang buas, itu harus menggunakan skill, harus dipelajari, paham dengan karakter binatang tersebut, dan tentunya biasanya orang tersebut harus memiliki sifat welas asih. Dan yang paling utama adalah tentu karena izin dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena meskipun sudah klop ya, memiliki sifat yang penyayang terhadap binatang, sifat welas asih, kemudian skill dan kemampuan, tapi kalau Tuhan tidak merestui, segala resiko yang tidak diinginkan juga bisa terjadi. Jadi tetap waspada. Intinya tidak boleh dibuat sembarangan, kecuali memang benar-benar panjenengan memiliki skill di bidang tersebut. Hal yang mendasari weton-weton ini ditakuti oleh binatang buas, kemudian bisa menaklukkan binatang buas bahkan menjadi pawangnya, itu dikarenakan weton-weton ini disukai oleh kodam harimau, yang mana bila kodam harimau itu melekat pada dirinya, maka tidak hanya orang yang takut ya, tapi juga nampak berwibawa. Nah, tidak hanya terhadap sesama ya, tapi juga pada binatang, karena binatang itu juga peka nggih dulur. Ketika orang memiliki kodam, binatang itu juga bisa membaca, peka bahwa seseorang tersebut memiliki sesuatu yang lebih dari kekuatan alam biasa. Maka dari itu ketika binatang tersebut akan menyerang, jika dia diikuti oleh kodam harimau atau ditempeli ya, maka binatang-binatang tersebut bisa membaca dan dia tidak akan menyerang. Baik dulur, weton apa sajakah yang paling ditakuti oleh binatang buas, bisa menaklukkan dan bahkan bisa menjadi pawang binatang buas? Di antaranya yang pertama adalah weton Senin Wage.
Weton Senin Wage ini berneptu 8 ya, yang mana diambil dari Senin bobotnya 4 dan Wage juga bobotnya 4. Berikutnya yang kedua adalah weton Selasa Legi. Selasa Legi nilai neptunya adalah 8, yang mana bobot dari Selasa adalah 3 dan Legi atau manis bobotnya adalah 5. Berikutnya weton paling ditakuti binatang buas yaitu weton Minggu Wage atau Ahad Wage. Nilai neptunya adalah 9, yang mana Minggu bobotnya adalah 5 dan Wage bobotnya adalah 4. Kemudian selanjutnya adalah weton Kamis Legi atau Kamis Manis. Ini nilai neptunya adalah 13, yang mana Kamis adalah 8 bobotnya dan Legi atau Manis bobotnya adalah 5. Berikutnya yang kelima adalah weton Rabu Kliwon. Rabu Kliwon ini nilai neptunya adalah 15, diambil dari Rabu yang bobotnya 7 dan Kliwon bobotnya 8. Weton yang bisa menaklukkan binatang buas berikutnya adalah Kamis Pon, yang mana Kamis Pon ini nilai neptunya adalah 15, yang diambil dari Kamis bobotnya 8 dan Pon bobotnya adalah 7. Dan yang ketujuh adalah weton Jumat Pahing dengan nilai neptu 15, di mana Jumat ini bobotnya adalah 6 dan Pahing bobotnya adalah 9. Nah, itu tadi dulur weton paling ditakuti binatang buas, bisa menaklukkan binatang buas dan juga bisa menjadi pawang binatang buas. Dan binatang buas tersebut diantaranya seperti harimau, babi hutan, kemudian buaya, anjing yang galak. Jadi intinya adalah yang berkaki 4. Dan ketujuh weton ini karena dia memang disukai oleh kodam harimau dan juga memiliki sifat welas asih dari pembawaan lahirnya, maka tidak heran jika weton-weton ini ditakuti oleh binatang buas. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan panjenengan semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.